Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Marcelina dengan NIM 20220002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya perwakilan dari kelompok 5, kelas A1 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian mengenai masalah sosial yang berkaitan dengan kewarganegaraan, yaitu mengenai kriminalitas yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hasil dari penelitian, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Project Citizen. Project Citizen adalah salah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis dalam masyarakat sipil atau civil society. Project Citizen pertama kali digunakan di California, USA pada tahun 1992 dan memfasilitasi peserta didik untuk membangun kecakapan kewarganegaraan atau civic skill. Praktik belajar kewarganegaraan Project Citizen adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik empirik. Project Citizen adalah suatu inovasi pembelajaran yang digunakan untuk memotivasi dan memperdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang insentif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Bahan-bahan pelajarannya pun disusun untuk membantu para siswa belajar mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kecakapan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan efektif, serta memiliki rasa percaya diri dalam menggunakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Project Citizen juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan masyarakat sipil sambil mempraktikkan berpikir kritis, dialog, debat, negosiasi, kerjasama, kesantunan, toleransi, membuat keputusan, dan aksi warga negara atau civic action, yakni melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk kepentingan bersama. Jenis penelitian yang kita gunakan yaitu melalui pengisian kuesioner dan melalui pengamatan lingkungan sekitar kita, di mana angka kriminalitas di lingkungan sekitar kita meningkat semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Kriminalitas berasal dari kata krimen yang artinya kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu tindakan kejahatan, sehingga merupakan tindakan yang bersifat negatif. Seringkali tindakan ini akan merugikan banyak pihak dan pelaku tindakannya disebut sebagai seorang kriminal. Pengertian kriminalitas sederhananya merupakan segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas pada masa pandemi. Seluruh negara yang berdampak pandemi COVID-19 termasuk Indonesia masih berupaya untuk dalam menekankan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek bawaan yang bersifat non-medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Upaya-upaya tersebut dimanifestasikan ke dalam berbagai macam jenis kebijakan seperti relaksasi pajak, realokasi anggaran bangunan, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, dan pembatasan sosial berskala besar. Tak terkecuali kebijakan pemerintahan hukum dan HAM membebaskan kurang lebih dari 30.000 narapidana. Pertimbangannya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus di dalam tahanan maupun lembaga permasyarakatan, apalagi di beberapa rumah tahanan maupun lembaga permasyarakatan telah mengalami over capacity. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 ini. Namun, kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi tersebut justru menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat, yaitu meningkatnya kriminalitas.
Meskipun suatu wilayah dalam status PSBB, terdapat beberapa jenis tindak kriminal yang dilakukan oleh para napi asimilasi tersebut. Terdapat beberapa jenis tindak kriminal, yaitu seperti pencurian bermotor, pencurian yang disertai pemberatan atau pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan atau penjamretan atau juga pembegalan. Tidak hanya napi asimilasi, pelaku-pelaku lain non-napi asimilasi yang memanfaatkan situasi pandemi serta PSBB juga semakin memperparah tingkat kriminalitas. Tentu saja, hal tersebut membuat masyarakat menjadi semakin resah, karena tidak hanya kondisi kesehatan mereka yang sedang terancam, tetapi juga dihantui oleh tindak kriminal yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Beberapa pelaku mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di tengah pandemi, banyak lapangan pekerjaan yang terpaksa harus ditutup. Ditambah lagi, penerapan PSBB di sejumlah wilayah yang menghimbau untuk melakukan WFH atau work from home, membuat masyarakat kelas bawah, khususnya napi asimilasi, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan informal yang biasanya menjadi alternatif juga tidak dapat berfungsi secara maksimal. Situasi anomi. Pada situasi anomi, fenomena munculnya kriminalitas di tengah pandemi COVID-19 dapat dianalisis menggunakan perspektif sosiologi Robert Camerton mengenai situasi anomi dan cara beradaptasi individu. Perlu dipahami juga bahwa tindak kriminal yang dilakukan individu dalam konteks pandemi tidak serta-merta bahwa mereka secara sadar memiliki keinginan untuk melakukannya. Untuk napi asimilasi, tentu saja tidak bisa divonis secara langsung bahwa mereka tidak merasa jerak setelah mendekam di penjara. Struktur sosial dalam kondisi pandemi membawa mereka ke dalam situasi anomi, yaitu situasi di mana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial yang membuat individu mengalami tekanan dan pada akhirnya melakukan tindakan yang menyimpang, salah satunya yaitu tindak kriminal. Ketegangan dan ketidakstabilan tersebut tentu dipicu oleh adanya pandemi COVID-19 ini, yang kemudian berimbas salah satunya pada kondisi ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, pemenuhan kebutuhan hidup di tengah pandemi tidak menjadi persoalan berarti. Namun bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja belum tentu dapat terpenuhi. Di sini dapat dilihat bahwa tujuan masyarakat dalam kondisi pandemi adalah bertahan hidup, setidaknya sampai berakhirnya pandemi ini. Namun, tujuan tersebut tidak dapat diakses oleh semua jenis kelas dalam masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang tidak menyimpang. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, cara yang ditempuh tentu saja tidak menyimpang, karena mereka masih memiliki sejumlah tabungan ataupun masih berpenghasilan. Namun, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki tabungan maupun penghasilan tetap, mereka dipaksa oleh situasi, dipaksa oleh keadaan untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah terjadi apa yang disebut Merton sebagai anomi. Mengenai bertahan hidup, Merton merumuskan cara-cara bagi individu dalam beradaptasi dengan situasi tertentu, baik itu situasi stabil maupun tidak stabil seperti saat pandemi. Adaptasi yang dimaksud berkaitan dengan pemenuhan tujuan masyarakat dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks pandemi COVID-19, tujuan masyarakat adalah bertahan hidup sampai pandemi ini berakhir. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, berlaku adaptasi konformitas, yaitu tindakan untuk memenuhi tujuan dengan cara yang tidak menyimpang. Misalnya, dengan penggunaan tabungan atau penghasilan tetap. Namun, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, berlaku adaptasi inovasi, yaitu tindakan untuk memenuhi tujuan dengan cara
yang menyimpang, misalnya dengan mencuri, menjamret, bahkan membegal. Tujuan utama dari dua pola adaptasi tersebut pada dasarnya sama, yaitu untuk bertahan hidup. Namun, cara yang ditempuh jelas berbeda. Ada cara yang dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam nilai norma masyarakat. Tentu saja bukan keinginan napi asimilasi maupun pelaku lain untuk melakukan tindak kriminal. Mereka ditekan dan dipaksa oleh keadaan dan situasi untuk dapat bertahan hidup. Apa yang mereka lakukan tidak lain bentuk adaptasi terhadap situasi pandemi. Sehingga pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini tidak dapat berhenti di pendekatan hukum, yaitu dengan kembali memenjarakan mereka. Pendekatan lain yang dapat dipilih untuk mengatasi maraknya kriminalitas di tengah pandemi COVID-19 ini adalah memperkuat jaringan pengaman sosial atau social safety net. Fungsinya adalah agar masyarakat dapat tetap survive sampai pandemi berakhir. Pemerintah telah mengupayakan penguatan jaring pengaman sosial melalui pembagian sembako dan juga keringanan serta relaksasi kewajiban ekonomi masyarakat. Namun, penguatan jaring pengaman sosial yang basisnya adalah kontrol pemerintah atau government control tidaklah cukup karena pemerintah selaku pengelola negara memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, misalnya keterbatasan fiskal dan keterbatasan data. Disinilah perlunya mengaktifkan basis kontrol sosial dan juga kontrol budaya. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sebagai agen penguat jaringan pengamanan yang berbasis solidaritas sosial, yaitu ketika setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab dan juga kepedulian antar sesama. Misalnya, dengan saling berbagi kebutuhan bahan pangan, alat-alat penunjang protokol kesehatan, atau dibudayakannya pola hidup bersih dan juga sehat. Dengan begitu, masyarakat yang rentan seperti napi asimilasi dan pelaku-pelaku tindak kriminal dapat beradaptasi dengan situasi pandemi tanpa perlu melakukan penyimpangan sosial. Menurut hasil yang diperoleh dari kuesioner yang kami bagikan, diperoleh bahwa 97,3% setuju bahwa pada tahun ini angka kriminalitas meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan 94,6% responden setuju mengenai angka kriminalitas yang meningkat akibat adanya pandemi ini. 97,3% responden juga menyetujui bahwa pelaku kejahatan kriminal terdorong melakukan kejahatan akibat desakan ekonomi. Sedangkan mengenai kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan, 85,5% setuju akan hal tersebut meningkat semenjak adanya pandemi. Selain itu, angka pengangguran, kesenjangan sosial semakin meningkat dan lowongan pekerjaan pun semakin sulit didapatkan, sehingga keadaan ekonomi menjadi sangat sulit.
Lalu 91,9% responden setuju bahwa mentalitas semakin melemah dan 94,6% responden pun setuju bahwa tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindak kriminalitas tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan. Setelah memperoleh hasil dari penyebaran kuesioner, kami juga memperoleh banyak saran untuk menghadapi situasi seperti ini. Di antaranya, kita harus lebih berhati-hati dalam hidup karena di luar sana banyak sekali kejahatan yang mulai merajalela dan sebaiknya pemerintah menekan laju pengangguran dengan membuka lowongan pekerjaan yang berbasis homework yang memanfaatkan teknologi seperti jualan online dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa mempunyai penghasilan sedikit demi sedikit dan menciptakan kreativitasnya masing-masing. Pemerintah juga harus lebih meningkatkan pengawasan agar dapat lebih mencegah meningkatnya angka kriminalitas, juga lebih memberikan fasilitas lebih untuk para pengangguran atau masyarakat yang kekurangan ekonomi agar tidak menjadi terjerumus ke dalam kejahatan kriminal. Pemerintah juga harus lebih memaksimalkan lagi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain itu juga, masyarakat Indonesia harus lebih sadar akan kepentingan bersama dengan cara tidak hanya memikirkan ego dan nafsunya sendiri. Pemerintah harus lebih bersikap adil dalam memberikan subsidi ekonomi di masa pandemi, bersikap tegas pada para koruptor bansos agar uang yang diberikan kepada masyarakat tetap tersalurkan dengan baik. Pemerintah memberikan bantuan dengan menyeluruh agar orang-orang di situasi pandemi seperti ini tidak berpikir untuk melakukan kegiatan atau tindakan kriminal hanya karena kekurangan ekonomi. Lalu, perbanyaklah skills dan keinginan untuk maju agar angka kriminalitas, pengangguran, kesenjangan sosial, melemahnya ekonomi, dan lainnya bisa sedikit teratasi. Pemerintah harus menyiapkan terlebih dahulu ketika akan menyelenggarakan PSBB atau dilarangnya berkerumun dalam pekerjaan dan lebih menggalakkan pembuatan lapangan kerja baru agar tingkat pengangguran bisa menurun. Selain itu, perdalamanlah ilmu agama, perkuat hubungan dengan teman dan tetangga, saling membantu dengan sesama manusia. Meskipun semua orang mengalami kesulitan di masa pandemi ini, uluran bantuan yang kita berikan walaupun itu bernilai kecil bagi kita akan sangat berharga bagi orang lain. Selain itu, perubahan ke arah yang lebih baik. Karena sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Dari mulai berbagi terhadap sesama, lebih menghargai orang lain, dan hal-hal lain yang dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti prokes, bersabar dan terus berdoa meminta pertolongan agar pandemi ini cepat berakhir dan mengingat bahwa di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Kesimpulannya adalah dari apa yang dipaparkan, nyatanya kasus kriminalitas di Indonesia sangatlah meningkat, mulai dari perampokan, pencurian, serta dibebaskannya 30.000 para napi, dan adanya faktor asimilasi yang disebabkan kapasitasnya yang berlebihan, dan yang menyebabkan juga terjadinya penularan COVID-19 yang semakin meningkat ini. Para napi ini melakukan tindak kriminal memang karena untuk bertahan hidup, tapi alasan seperti itu juga tidak bisa dijadikan pembenaran. Pasalnya bukan hanya para napi asimilasi ini yang melakukan tindak kriminalitas, tetapi pada masa pandemi ini banyak sekali yang kehilangan pekerjaannya. Mereka di PHK dan akhirnya menjadi pengangguran dan tidak mempunyai pemasukan ataupun tabungan untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarga di rumah. Akhirnya mereka pun melakukan tindak kriminal seperti mencuri atau merampok untuk memenuhi kebutuhan hidup.